Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces 1 sampai 15 Juni 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan bagi teman-teman yang mau memiliki madu, ini madu karomah teman-teman, ini harganya 90.000. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif dan juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis dan juga kelancaran rezeki. Ini harganya 90.000 ya. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 85.000 dan ini isinya 30 ml. Dan ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini untuk laki-laki dan perempuan, masalah aroma nanti disesuaikan. Saya khususkan untuk ruqyah, bukan untuk ruqyah ya, untuk asihan. Jadi minyak wangi aura ini untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan bisa buat usaha dagang seperti itu ya. Dan ini juga gelang energinya udah siap, ini bisa dikirim ke luar negeri. Ini untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif dan disenangi oleh banyak orang. Ini harganya 200.000 ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan ini energi general, teman-teman, tidak akan resonate pastinya ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pasti akan terbatas seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan energi yang ketarik ke sini. Dan mohon maaf, ini sangat lambat ya, karena saya habis pulang kampung. Jadi kemarin tuh benar-benar vakum, nggak reading. Dan ini kita pan reading aja, nggak apa-apa ya, udah mau tanggal 5, kita pan reading aja. Kehidupan zodiak Pisces 1 sampai 15 Juni 2022. Banyak dari kalian yang seperti mulai terbuka pemikirannya, terbuka cara pandangnya, dan bisa mulai berintrospeksi dari kesalahan kalian atau kecerobohan kalian sendiri. Jadi sifat kalian yang mudah tergesa-gesa, yang terlalu berambisi dengan apapun yang kalian inginkan tanpa memperhitungkan kondisi ataupun istilahnya kemampuan kalian. Kemampuan itu banyak ya teman-teman. Kemampuan itu bisa di bidang ilmu kalian, pemikiran kalian, pengalaman kalian, bisa juga berhubungan dengan memang ekonomi kalian. Ini udah mulai bisa dirubah. Karena apa? Karena banyak kekecewaan, banyak hal yang memang tidak seperti yang kalian harapkan. Dan ini walaupun memang ada kekecewaan, kesedihan, atau hal apapun yang memang kalian rasakan, seperti menjadi obat untuk kalian menjadi orang yang lebih dewasa lagi, lebih berintrospeksi diri, lebih mengerti kemampuan kalian, dan lebih mengerti apa yang harus kalian lakukan dan apa yang memang yang terbaiknya seperti apa. Karena memang banyak hal yang udah pernah kalian lakukan ini mungkin kadang-kadang salah dalam pemikirannya, dalam langkah-langkahnya, atau mungkin dalam ambisi kalian sendiri, dan itu membuat kalian menjadi orang yang memang kadang-kadang salah mengambil keputusan, dan itu kalian juga yang rugi. Seperti udah ada introspeksi diri, dan itu membuahkan pendewasaan dan kehati-hatian ke depannya, sehingga kalian mulai bisa berhati-hati, mulai bisa mengerti kira-kira apa yang harus kalian lakukan. Dan ini kalian juga seperti udah mulai bisa banyak belajar dari kejadian-kejadian atau dari keterbatasan kalian menjadi orang yang lebih paham lagi, sehingga banyak rezeki yang datang kepadamu, dan itu buah dari kerja keras kalian sendiri. Mungkin kalau kalian bekerja atau kalian usaha, misalnya kalian usaha ini seperti ini, kemarin tuh kok kurang laku ya penjualannya, jadi kalian memperbaiki mungkin marketingnya, mungkin istilahnya kualitas barangnya, atau juga mungkin istilahnya apa yang disukai oleh pasar itu yang kalian jual, mungkin seperti itu ya. Tapi bisa juga kalau kalian ini bekerja seperti kalian udah mulai memperbaiki diri untuk istilahnya mengasah lagi kemampuan kalian atau menambah
skill atau wawasan kalian sehingga kalian bisa menguasai pekerjaan kalian dan bisa melakukannya dengan ringan atau dengan mudah, atau bisa juga dengan jalannya tuh bisa ketemu sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan baik sehingga atasan kalian tuh melihat dan mulai mempercayai kemampuan kalian. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada kepercayaan yang memang diberikan kepada kalian dan itu otomatis membuahkan rezeki. Seperti itu. Dan di sini kalian juga seperti udah mulai bisa memilah dan memilih orang yang benar-benar tulus sama kalian sama yang enggak. Karena banyak dari kalian yang terhianati oleh orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya tulus tapi menikam kalian dari belakang. Ini bisa berhubungan dengan bisnis, pekerjaan, pemerintahan ya, dan juga bisa berhubungan dengan cinta, bahkan saudara sendiri atau keluarga sendiri atau teman sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sepertinya banyak hal positif yang istilahnya tumbuh di dalam diri kalian, entah dalam perilaku, entah dalam wawasan, entah dalam istilahnya skill kemampuan pekerjaan, karena banyaknya pembelajaran hidup yang pernah kalian rasakan. Walaupun mungkin istilahnya mengecewakan dan pahit ya rasanya, tapi seperti obat yang memang menyembuhkan. Seperti itu ya. Dan di sini banyak juga dari kalian seperti lagi ingin membeli sesuatu atau ingin membuka usaha tertentu atau ingin bekerja sama dengan siapapun. Itu harus hati-hati karena takutnya tidak seperti yang kalian harapkan hasilnya. Jangan tergesa-gesa teman-teman ya, jangan tergesa-gesa, itu intinya. Dan minta pendapat orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing yang bisa memberikan pencerahan kepada kalian. Ini kita ngebahas keuangan ya. Kita ngebahas keuangan zodiak Pisces 1 sampai 15 Juni 2022. Banyak dari kalian seperti terhianati, tersakiti, seperti nggak tahu harus bagaimana. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, atau mungkin kalian tuh banyak bekerja atau udah lama bekerja tapi nggak dapat apa-apa, dalam arti tabungannya tuh nggak ada. Karena apa? Karena mungkin terpakai oleh kebutuhan kalian ya, bahkan untuk keluarga, sehingga menyedot sekali istilahnya finansial kalian, sehingga kalian tuh untuk nabungnya susah. Mungkin seperti itu. Atau ada juga dari kalian ini seperti akan mendapatkan kerugian yang berhubungan dengan usaha, pekerjaan atau bisnis karena kecerobohan kalian sendiri, dan itu pengkhianatan oleh orang lain. Dan ini membuat kalian seperti kolab teman-teman, nggak tahu harus bagaimana. Dan kalian tuh seperti benar-benar buntu. Tetapi di sini kalian jangan khawatir, karena ketika ada kesulitan pasti ada bantuan yang akan datang kepadamu, asal kalian terus berusaha, terus memberikan istilahnya yang terbaik ya dalam pekerjaan, dalam usaha atau dalam apapun, sehingga ada orang-orang yang di sisi lain mengkhianati kalian tapi di sisi lain mempercayai kalian dan membantu kalian. Walaupun ini cukup melelahkan, bahkan membuat kalian tuh seperti shock ya, seperti nggak menyangka ini terjadi, dan ini seperti investasi yang membuat kalian rugi juga bisa. Ini seperti berhubungan dengan kerugian atau sesuatu kekecewaan yang memang saya ngebilangnya gimana ya, mungkin kalian tuh kerja capek banget tapi kok uangnya kemana, kok aku nggak bisa nabung, kasarnya seperti itu ya teman-teman.
Tapi di sini kalau kalian mau merintis, mau terus bekerja keras dan terus meningkatkan istilah kualitas kalian, entah pekerjaan, entah apapun itu, ada orang-orang yang tulus akan membantu kalian. Walaupun ini di sini seperti bulan Juni pertengahan, bisa juga Juni akhir, dan paling telat itu Agustus. Bulan Agustus tahun 2022 paling telatnya. Ya, mudah-mudahan apapun persoalan kalian, apapun permasalahannya, entah utang piutang, entah hukum, entah apapun itu, entah kekecewaan atau apapun itu ada jalan keluarnya dan ada istilahnya hikmah dari semua ini, gitu ya. Lagi sedih banget energinya Pisces nih. Saya nggak bilang Pisces bangkrut semua ya, teman-teman. Mungkin yang ketarik ke sini memang yang lagi sedih energinya. Kita ngebahas asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kehidupan asmara zodiak Pisces yang berpasangan dulu ya. Kalian tuh semakin seimbang secara jiwa, semakin sabar, semakin berpasrah tapi tidak menyerah ya, semakin tulus dengan pasangan kalian. Kalian bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kalian, bisa mendukungnya, tetapi di sini memang ada kelelahan secara jiwa, secara pikiran, karena kok nggak henti-henti ya, kok nggak selesai-selesai ya. Ini bisa berhubungan dengan suami, bisa juga berhubungan dengan istri. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga berhubungan dengan rezeki yang memang belum stabil juga. Seperti itu. Tetapi di sini karena semakin istilahnya dewasa, semakin mandiri, semakin sabar, dan semakin bijaksana menghadapi apapun, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian ini, cekcok atau perselisihan itu sangat mudah diredam. Bahkan seperti tidak ada kejadian apapun. Karena apa? Karena ada ketulusan untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan di sini buah dari kesabaran kalian seperti akan ada kabar baik. Entah ini buat kalian, buat suaminya atau buat istrinya, ada kabar baik. Seperti kalau kalian salah satunya lagi nggak bekerja, sepertinya akan ada tawaran pekerjaan yang akan datang, dan itu membuahkan istilahnya kebahagiaan. Karena sepertinya tawaran ini seperti apa ya, seperti sesuatu yang memang akan membuahkan rezeki yang panjang, atau misalnya kontraknya misalnya 1 tahun 2 tahun, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada sesuatu yang memang menggembirakan. Ini bisa di bulan Juni, bisa juga di pertengahan Juni, bisa juga di akhir, atau bisa juga di awal Juli atau pertengahannya, seperti itu. Jadi sabar aja dulu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti banyak sekali dari kalian itu semakin dewasa, semakin tenang, semakin mandiri, semakin punya power yang sangat baik, semakin anggun ya. Kalau perempuan semakin cantik, semakin terlihat punya wawasan dan wibawa yang baik ya, seperti itu. Cerdas mungkin, seperti itu ya. Penampilannya mungkin semakin modis, semakin rapi, tapi memang berbobot, mungkin seperti itu. Atau secara pekerjaan mungkin ada jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu yang memang membuat kalian tuh seperti percaya diri, punya power untuk kehidupan kalian. Nah, acara cinta, kalau laki-laki itu seperti semakin kalau simpatik atau apa ya, pokoknya yang memang kelihatannya tuh wibawa, tenang gitu, yang memang laki-laki yang udah ada isinya gitu, isi itu secara pemikiran, ilmu, wawasan, kayak macam gitu teman-teman. Nah, secara cintanya kalian akan bertemu dengan orang-orang yang akan membuat kalian tuh berkembang. Ini kalau kalian punya jodoh,
Mungkin jodoh kalian ini akan membuat kalian tuh berkembang atau membantu kalian untuk maju. Ini bisa berhubungan dengan ekonomi semakin stabil, bisa berhubungan dengan istilahnya kalian punya pasangan yang bisa mendukung karir kalian atau usaha kalian. Mungkin seperti itu ya teman-teman, akan punya pasangan yang seperti itu. Ini ada yang udah ketemu, ada juga yang akan ketemu, ada juga yang baru ketemu, tapi ini ada potensi baik ke depannya, mungkin bisa aja jadi soulmate atau belahan jiwa yang memang bisa saling mengisi satu sama lain, seperti itu ya. Dan ini memang ada kendala, ada yang direstui oleh keluarganya, entah oleh pihak istri atau pokoknya ada yang direstui ya oleh kedua keluarga, tapi ada juga yang memang kurang direstui awalnya karena bisa perbedaan, misal perbedaan suku, kultur atau apapun itu. Tapi pada akhirnya kalau memang jodoh itu akan diterima, akan bersama seperti itu. Kita ngebahas yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Ada ketenangan jiwa, ada kebahagiaan secara batinnya yang semakin stabil, dan itu membuahkan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang tanpa alasan ya. Nggak perlu harus punya pasangan, nggak perlu harus punya uang banyak, tapi kalian merasakan kebahagiaan dari batin kalian sendiri, dan itu membuahkan rezeki yang semakin berlimpah karena pemikiran kalian juga semakin cerdas dan semakin berbobot secara jiwa. Dan secara cinta kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa membuat kalian itu seimbang, stabil, dan bisa membuahkan kebahagiaan atau masa depan yang baik ke depannya. Ada yang akan menikah, ada juga yang akan bertunangan, tapi ada juga yang akan bertemu dengan seseorang yang memang ini bisa orang di masa lalu, tapi bisa juga orang baru. Ini bisa dikenalin orang atau bisa juga ketemunya di perjalanan atau di perantauan. Itu ya teman-teman, tapi saya tidak bilang semua, tapi memang ini akan ada yang mendapatkan hal seperti ini. Bagi yang belum mendapatkan jodohnya, sepertinya memang semakin tenang jiwanya ya, semakin stabil, semakin sukses, dan semakin wawasannya juga semakin bagus, semakin banyak gitu. Mungkin ya seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang kalian rasakan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Kalau mau personal reading silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Mau konsultasi personal reading atau mau pembacaan garis tangan, seperti itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.